Why do people get married? Hai kabar baru kabari Abito, alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Return to the Blue Legend. Di film ini menceritakan sepasang muda-mudi yang bertahan hidup dan mencoba merasakan kenikmatan duniawi yang tentu banyak pentil berkeliaran di mana-mana. Waduh. Namun bukan hanya itu yang membuat saya tertarik nonton film ini. Walaupun film ini lawas banget ya, digarap tahun 1991, sekarang udah 2021. Proses penggarapannya tuh sudah menggunakan teknologi dan pengambilan gambar yang bagus banget menurut saya, sehingga menghasilkan film dengan kualitas yang mantap sehingga masih bisa dinikmati di tahun 2021 ini. Udah hampir 30 tahun ini film, tapi masih jos banget lah. Oke lah, tanpa bacot kicot, subscribe dulu biar yang di bawah makin besar, panjang dan berurat. Lalu bayar parkir karena satu like dari kalian menentukan bonus editor bulan depan. Ya, tunggu dulu. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue punya rekomendasi ini buat kalian. Sebuah aplikasi yang bisa bantu gue untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, gue udah investasi di Binomo kurang lebih sekitar 4 bulan dan sekarang gue mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nih, kita kali ini invest kecil-kecilan dulu aja. Modal 1.137.000. Biar kalian juga ngerti kalau investasi itu nggak harus modal gede, boy. Dan caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik, lalu melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku pilih turun karena menurut analisa bakalan turun. Lalu invest sebesar 70.000 aja dulu, boy. Peribahasa mengatakan dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Betul nggak? Iyalah, kita tunggu bentar deh. Ya, profit kan? Ya, kita dapat 128.000. Mantap kan? Iyalah, mantap. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue dan untuk nambah-nambah income tambahan. Lumayan buat tambah-tambah beli kuota ya kan. Nih ya, kamu bisa mulai investasi dengan modal mulai 14.000 aja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Caranya kalian pilih garis 3 di kiri atas ini, lalu klik saldo, dan voila. Sejarah penarikan gue nih mantep bener coy. Iyalah, bukan kaleng-kaleng, pro player. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya loh ya. Jadi modal kalian bisa berisiko. Dan khusus buat kalian para penonton setia RBB, gue ada kode promo nih untuk kalian ya, ILLU1 untuk mendapatkan 100% cashback di akun Binomo kamu. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasinya Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ini. Di awal film nampak sebuah kapal sedang berlayar dari Eropa menuju Francisco. Di tengah perjalanan nampak sebuah kapal kecil terombang-ambing di tengah lautan. Mereka lalu memeriksanya, yang ternyata berisi 2 mayat ditambah 1 anak laki-laki dan yang pedes karetnya 2. Karena tidak tahu namanya, mereka memanggil balita lucu itu dengan nama Richard, yang kemudian diberikan ke janda anak 1 bernama Miswa yang kini memiliki seorang bayi lucu bernama Lily. Dengan penuh peri kemanusiaan, awak kapal pun memakamkan 2 mayat tersebut dengan cara menenggelamkannya. Kemudian, salah satu ABK memberitahu sang kapten bahwa beberapa ABK lainnya terjangkit sebuah penyakit dengan gejala yang sama. Sang kapten menyebutnya dengan virus kolera. Oleh karena itu, sang kapten memberitahu Miswa agar segera meninggalkan kapal bersama kedua anaknya supaya tidak tertular virus yang mematikan tersebut. Lalu, Miswa pun pergi meninggalkan kapal ditemani pria tua bernama Regen. Karena Regen orang yang tidak sabaran, ia mulai risih mendengar rengean Richard. Ia pun berniat membuangnya ke laut. Miswa yang merasa anaknya terancam, dengan insting ibu yang berusaha melindungi buah hatinya, segera mengambil besi di samping kemudian menghantam kepala Regen sampai meninggoy.
Singkat cerita, mereka telah terombang-ambing di lautan beberapa hari, dan dari kejauhan tampak sebuah pulau yang begitu indah. Dengan cepat, Misua mendayung kapal ke tepi pulau, lalu segera mendirikan tenda kecil untuknya beristirahat. Kemudian Misua pergi mencari persediaan dan menemukan sungai ditambah buah-buahan yang banyak banget. Sementara si Richard kecil sedang asik bermain air dengan kapal-kapalannya. Di sore hari hujan pun turun dengan angin kencang yang merusak tenda mereka, sehingga membuat mereka bermalam dengan basah-basahan, ditemani selimut tipis yang membungkus tubuh imut mereka. Misua pun mulai berpikir untuk mencari tempat yang lebih aman. Tanpa disangka-sangka mereka menemukan pondok kecil yang ternyata bekas tempat tinggal Richard dulu bersama the father and the mother yang kini telah meninggoy. Waduh. Your mama's gone. It's all right. Come here. I've got you. Your mama's not here, but I am. I'll be your mama from now on. Misua yang mengetahui orang tua Richard sudah tidak ada, ia pun berjanji akan menjadi ibu angkat Richard. Hari pun berganti. Setelah beberapa tahun, Richard dan Lily beranjak remaja. Mereka mulai menanyakan perbedaan tubuh Richard dan Lily tentang bentuk kelamin mereka. Dengan sedikit canggung, Misua pun menjawab satu persatu pertanyaan konyol mereka tentang kegunaan alat reproduksi dan kapan saatnya harus bereproduksi atau ngentot lah. Scene lalu berganti, hujan turun dengan deras. Mereka yang sedang asik menyanyikan sebuah lagu tiba-tiba sebuah batang kelapa menimpa atap dan membuat Misua yang juga merangkap sebagai ayah membenarkan atap tersebut. Setelah kejadian itu, Misua mulai sakit-sakitan. Ia merasakan penyakitnya semakin parah, menjalar ke seluruh paru-parunya. Di sini Misua memberitahu Richard untuk selalu menjaga Dek Lily. Di tengah-tengah sakitnya, Misua juga menunjukkan tempat di mana ia ingin dimakamkan dan memberitahu cara pemakaman yang baik dan benar agar Misua bisa dikubur dengan layak. Benar saja, tidak berselang lama Misua menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat kedua remaja ini menangis tak henti-henti. Keep up with their lesson. Beberapa tahun kemudian, Richard dan Lily kini sudah tumbuh dewasa. Lily semakin cantik dengan tonjolan pentil di dadanya yang menjuntai setiap saat. Sedangkan Richard selalu tidurnya sendirian tapi bangunnya berdua. Kini mereka sedang merayakan hari Paskah. Mereka menghias telur lalu menyembunyikannya untuk dikumpulkan kembali. Ready, get set, go! I only found 8. Winner's me! Where's my prize? Singkat cerita, Lily lah pemenangnya. Ia menagih hadiah kepada Richard. Richard pun mengajak Lily ke tengah laut dan mengambil sebuah kerang yang berisi sebuah mutiara sebagai hadiahnya. Mutiara yang sangat indah, sama kayak pentil. Waduh. Richard, you would tell us so. Your prize. Cerita berlanjut saat Lily terbangun dari tidur yang melihat kalau dia mulai menstruasi dan menandakan kalau kini dia sudah siap dientot. Lily pun segera mandi wajib untuk membersihkan darah yang muncrat kemana-mana. Richard yang penasaran mengintip Lily saat mandi, lalu dipergoki Lily. Diteruskan kalau dia menceritakan semuanya tentang menstruasi yang Lily alami. Pada suatu sore, saat Richard dan Lily mandi bareng, Richard mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Dek Lily. Dan ternyata Lily pun menginginkan hal yang sama, alias sama-sama sange. Tidak lama-lama, Richard dan Lily pun melakukan acara pernikahan kecil-kecilan di depan makam ibunya. Lalu dilanjutkan dengan bereproduksi tiap hari. Waduh. An hour. One. Forever.
Singkat cerita, saat duduk santai sembari membuat jaring, mereka dikagetkan dengan munculnya sebuah kapal besar. Lalu ada kapal kecil yang membawa 8 orang datang mendekat ke Pulau Richard, yang berisi 1 kapten, 6 ABK, dan membawa 1 gadis cantik yang nampaknya anak lurah desa sebelah. Wah. Richard pun menghampirinya sembari mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang ibu mereka ajarkan dikala bertemu orang-orang baru, agar berperilaku baik kepada setiap manusia yang mereka temui. Jadi, di sini ibu mereka tidak hanya mengajarkan perkentotan saja, melainkan agama, komunikasi, bersikap, dan cara bertahan hidup di peradaban. Ibu memang serba bisa pokoknya. I love you, Mom. My name is Richard. We've been waiting for you for a long time. To take us back to civilization. Well, we're in need of fresh water. Di sini sang kapten mewakili 6 ABK yang memperkenalkan diri sebagai Kapten Jacob, sedangkan anaknya bernama Sylvia yang lagi santuy di kapal. Richard lalu mengajak Kapten Jacob and the gang ke makam ibunya, sekaligus menceritakan kematian ibunya dan semua pelajaran yang ibunya ajarkan. Disusul mereka makan malam sebagai acara penyambutan. Namun tampak salah satu ABK menggoda Lily karena nggak pakai kutang. Iyalah, siapa juga cowok yang nggak mau anjrit. Karena kapten merasa senang dengan sambutan Richard dan Lily, mereka ditawari untuk ikut ke kota bersamanya. Sylvia juga memberikan setelan buat Richard dan Lily. Di sini juga diperlihatkan Sylvia yang mulai tertarik dengan Richard. Pada malam hari, Richard dan Lily memperlihatkan sebuah tarian yang biasa mereka lakukan. Tapi Sylvia malah bilang bahwa tarian mereka kekanak-kanakan. Sylvia pun mengajarkan Richard tarian yang lagi ngetren di perkotaan dan memeluk erat si Richard. Karena melihat Richard dan Sylvia yang begitu akrab dengan Judas, Lily pun meninggalkan mereka berdua. Disinilah Lily mulai merasakan cemburu, hal yang paling menyakitkan walaupun tak disentuh ataupun dipukul. Wah, sakit tak berdarah, bos. Your guest in the middle of a lesson. 1, 2, 3. Tidak terima melihat Richard lebih tertarik kepada Sylvia, Lily pun mencoba berdandan. Karena tidak biasa pakai make up, Lily malah terlihat sangat aneh dengan mencoret-coret mukanya. Richard yang melihatnya pun hanya tertawa sembari menyuruh Lily untuk cuci muka, kemudian ingin mengajari Sylvia mancing. Wah. Sontak perasaan Lily semakin hancur, sembari menangis Lily berlari ke air terjun untuk mandi. Terlihat cokop chip menempel di dadanya, yang ternyata dia diikuti seorang ABK yang mengincar mutiara pemberian Richard. ABK terlihat memandangi keindahan tubuh Lily. Di sisi lain, diperlihatkan Richard yang mencari ikan dengan Sylvia. Sylvia di sini yang tertarik dengan batang besar milik Richard. Ia mulai digoda untuk melakukan zina dengan Sylvia. Richard yang sudah berjanji tidak akan mengkhianati Dek Lily segera sadar dan meninggalkan Sylvia lalu mencari Dek Lily. Kembali ke Lily, tanpa mengenakan kutang, ABK memaksa Lily mencari mutiaranya. Setelah ketemu, ABK-nya tiba-tiba sakne dan malah hendak memperkaos Dek Lily. Richard yang melihat gadis kesayangannya hendak diperkosa tidak diam saja, yang membuat baku hantam pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kapten dan ABK lainnya pun datang untuk memisah. Namun karena ABK setengah banteng ini terlanjur panas, dia malah tetap ngotot sampai temannya pun ikut dihajar. Richard lalu ke laut. Karena Richard juara 1 lomba lari dari kenyataan, dengan mudah Richard sampai ke bibir pantai yang mengajak balapan renang bersama ikan hiu dong. Sedangkan ABK yang sok keras, ia berusaha mengejar Richard tapi malah mati jadi santapan hiu. Dan film pun diakhiri di mana Dek Lily memberitahu Richard bahwa dia sedang hamil dan ingin tetap hidup di pulau bersama anaknya. Jauh dari peradaban, jauh dari kebohongan, kejahatan, dan senjata. Lalu terlihat bayi yang begitu imut tertawa lepas di pelukan sang ayah dan ibunda bersama-sama. Film pun tamat. Gimana pemirsa?
Keren nggak filmnya? Iyalah. Ini film udah 30 tahun loh, tapi filenya tuh udah full HD bro, keren habis anjir. Biasanya kan kalau film lawas-lawas ya gitu-gitu aja gitu, lightingnya kurang atau pengambilan gambarnya ya gitu-gitu aja. Terus audionya nggak banget lah, banyak noise, sound efeknya juga norak. Tapi ini film sumpah dah keren banget, ditambah bumbuhan-bumbuhan pentil di mana-mana yang membuat saya menikmati film lawas ini. So ya, yang udah subscribe terima kasih. Saya doakan di bawah makin besar, panjang dan berurat ya. Dan untuk cewek semoga makin cantik aja, makin disayang sama istri, pacar dan orang tua. Oke, I love you deh Lily.